Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bisa berikan senyum yang paling manis buat kiri kanannya dan katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, mari berikan senyum dulu. Ya, saudara, saya sangat diberkati dengan pujian ini. Ini adalah sebuah pujian yang luar biasa, mengajarkan kita agar setiap kita boleh menjadi pribadi yang setia sampai akhir kita menutup mata. Kemarin ketika saya mendengarkan berita duka, terpanggil pulangnya Ibu Marlin, kemudian saya minta nomor telepon dari Bu Yohana untuk telepon ke adiknya Ibu Marlin, Ibu Monica. Saya coba telepon dan berdoa, dan kemudian Ibu bercerita kepada saya bahwa Ibu Marlin meninggal ketika mereka sedang berdoa dan meninggal di dalam doa. Di situ saya belajar bahwa tidak mudah sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir menutup mata. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, tapi Tuhan mau kita belajar supaya apa? Supaya ketika Tuhan mengambil kita, menjemput kita kembali, kita menjadi pribadi yang setia. Amin. Bilang sebelah, kakak kau setia sampai Tuhan panggil hidup. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan masuk kembali dengan lanjutan khotbah di minggu ini dengan sebuah tema yang besar, masih sama, yaitu Roh Kudus. Dan di saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau di minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus, ada 4 hal kemarin di hari Minggu yang kita belajar. Yang pertama, ingat saudara, ada 4 hal yang kita belajar tentang bagaimana setiap kita mengalami kuasa Roh Kudus. Minggu lalu kita belajar ada 4 hal ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus. Yang pertama apa? Masih ingat? Sudah lupa ya? Ya, yang pertama kita belajar bahwa ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka harusnya hidup kita berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Yang kedua, ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka kita bisa menerobos sesuatu yang tertutup. Apapun yang tertutup dalam saudara, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, keluarga, pelayanan, dan segala sesuatu, maka Tuhan akan menolong kita mampu menerobos sesuatu yang tertutup. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus memampukan kita saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, pribadi yang penuh semangat, yang tidak ditentukan oleh keadaan di luar. Di luar orang boleh susah, di luar orang bisa menderita, tetapi kita adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Amin. Dan yang keempat, ketika Roh Kudus kita alami saudara, maka hidup kita akan mudah untuk menyesuaikan dimanapun kita berada, tanpa mengubah esensi atau kualitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita harus mengingat saudara, kenapa kita harus mengingat? Bagaimana mungkin kita akan mempraktekkan setiap firman kalau kita tidak mengingat? Makanya sangat dianjurkan kalau kita dengarkan firman Tuhan, saudara bisa menuliskannya, entah mungkin di note saudara, di handphone, atau mungkin juga di buku. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali. Kalau lupa, buka-buka lagi, supaya kita bisa mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan di hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya, bisa katakan haleluya. Masih satu orang yang bilang haleluya, yang lain belum. Iya, haleluya, 2 orang, yang lain belum. Kita akan baca silih berganti Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan ayat yang genap, dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 dengan judul berikut, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ia, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perdagangan, cemaran hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian penguasaan diri, tidak ada hukum yang menangkap kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya saudara, di minggu-minggu awal kita telah belajar bahwa Parakletos itu fungsinya selain menjadi penghibur, penolong, dia juga memimpin setiap kehidupan kita. Dan kata memimpin saudara itu artinya seperti menunjukkan jalan, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Di hari-hari ini saudara, kalau kita menggunakan handphone ada namanya Google Maps. Ketika kita pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah kita tahu, tinggal kita klik dari mana kita ada, titik kita berdiri, dan titik mana yang akan kita tuju. Maka Google Maps akan menunjukkan jalan atau rute yang harus kita tempuh. Contoh, kita mau pergi ke AB atau ke Saga. Dari sini saudara, sebelum belok kiri, biasanya ada peringatan 50 meter lagi belok kiri. Setelah itu berbunyi, kita tahu bahwa 50 meter lagi kita harus berbelok kiri. Kemudian kita mau sampai, ada peringatan lagi. Sedikit lagi kita akan sampai di tempat tujuan yang Anda tuju. Itulah Google Maps. Artinya apa? Dia memimpin kita supaya apa? Supaya kita jangan sampai salah ke tempat tujuan yang kita harapkan. Dan Roh Kudus saudara adalah sifatnya dia memimpin kita kepada jalan yang benar. Kenapa saudara? Ada begitu banyak di dalam dunia ini yang sepertinya itu sesuatu yang lurus, kata Hamzah, tetapi ujungnya adalah maut. Dan dunia senantiasa mengajarkan atau dunia menawarkan sesuatu yang begitu manis, sesuatu yang begitu mengenakan. Ingat, ada perumpamaan jalan yang sempit dan jalan yang luas. Jalan yang luas mungkin diumpamakan kalau kita naik kendaraan itu aspalnya mulus, semuanya tersedia, semuanya ada, tetapi ujungnya adalah maut. Tapi jalan yang sempit, sedikit orang yang melaluinya karena sempit, penuh tantangan, penuh rintangan. Tetapi saudara, ujungnya adalah manis, yaitu surga yang kekal. Dan Roh Kudus akan senantiasa memimpin kita. Untuk itu saudara, kita mau belajar di pagi hari ini bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar setiap kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saya yakin bahwa setiap kita punya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan punya destiny yang dahsyat dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menggenapinya. Memang tantangan banyak, dan biarlah kita belajar supaya Roh Kudus itu saudara memimpin kita. Seperti pujian tadi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia untuk terus melayani Tuhan. Ada dua hal penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama saudara, katakan sama-sama 1, 2, 3. Meninggalkan perbuatan daging.
Perhatikan ayat 16 dan ayat 21. Maksudku ialah, hiduplah oleh apa? Oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita belajar meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Kenapa? Karena daging dan roh itu tidak bisa menyatu. Tidak mungkin roh dan daging itu menyatu, saudara. Saudara pernah melihat magnet? Pasti pernah ya. Saya tidak membahas tentang positif dan negatifnya, tapi lihatlah kalau kita memperhatikan antara magnet ketika kubunya sama-sama positif, ketika didekatkan saudara, dia tidak mungkin bisa menempel, betul? Saling tolak menolak. Mau dipaksa sebagaimanapun juga, dia tidak mungkin bisa menyatu. Maksudnya ini saudara, hidup kita ketika kita hidup di dalam daging, maka tidak mungkin juga kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan roh, karena daging itu berbeda dengan roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita mesti meninggalkan perbuatan-perbuatan daging yang mengikat dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan roh, kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di ayat 21, sebenarnya dari ayat yang ke-19 sudah mulai perbuatan-perbuatan daging mulai nyata. Dikatakan di sana ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan apa? Dan sebagainya. Saudara, dan sebagainya ini artinya apa? Sebenarnya masih banyak lagi daftar-daftar tentang perbuatan-perbuatan daging yang dapat didaftarkan di dalam ayat ini. Tapi karena begitu banyak, saking banyaknya saudara, sehingga tidak semua dituliskan, sehingga menggunakan kata dan sebagainya. Setiap kita yang tahu dan sebagainya itu apa? Coba yang ke sebelah, dan sebagainya baik. Memang di sini telah didaftarkan beberapa perkara-perkara daging yang umum. Penyembahan berhala. Saudara, penyembahan berhala itu beda dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu penyembahan berhala itu sifatnya seperti yang mengerikan. Ada dewa Molok, saudara, di mana kita harus mempersembahkan anak laki-laki kita dan dibakar. Itu dewa Molok. Sesuatu yang mengerikan. Orang pergi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, menyembah sesuatu. Itu penyembahan berhala. Tetapi di saat ini, saudara, penyembahan berhala sudah berubah wujud. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang kita pikirkan yang melebihi Tuhan. Itu adalah penyembahan berhala. Apapun saudara, bahkan juga pelayanan yang saya lakukan bisa menjadi berhala buat saya, ketika itu jauh lebih penting daripada hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan. Handphone saudara bisa menjadi penyembahan berhala. Hobi saudara bisa menjadi penyembahan berhala. Apalagi saat ini kan harus stay at home gitu kan. Kadang-kadang kita bingung apa yang mesti kita kerjakan. Dan di saat ini saya begitu melihat ada banyak orang yang mulai terikat dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dengan tontonan-tontonannya lah, dengan gadgetnya lah, dengan apa saja yang bisa membuat lebih daripada Tuhan. Saudara, kita bisa mungkin nonton acara-acara favorit kita, mau film India ke Korea ke mau Indonesia ke apapun juga, itu berjam-jam saudara, tetapi tidak untuk Tuhan. Itu artinya penyembahan berhala. Kita bisa merawat tanaman kita, siram dia, bersihkan dia berjam-jam, tapi untuk datang kepada Tuhan, aduh, 1 jam atau 1 menit saja terasa lama sekali. Coba perhatikan, kalau kita lagi duduk dengan orang yang dekat dengan kita, waktu lama itu tidak terasa, betul?
Tetapi coba kalau kita duduk dengan orang yang bikin kita ganas, bikin kita emosi, atau mungkin orang yang tidak kita kenal, bisa bertahan lama, saudara? Tidak bisa bertahan lama. Kalau kita datang dengan Tuhan tidak bisa bertahan lama, perlu dipertanyakan, kita bertahan tidak dengan Tuhan? Kita dekat tidak dengan Tuhan? Atau mungkin kita dekat dengan sesuatu yang lebih itu? Saya tidak tahu. Itu adalah penyembahan berhala, itu perbuatan daging yang harus apa? Ditinggalkan. Ada banyak, ada kedengkian, pesta pora, hawa nafsu, kemabukan, kedengkian. Itu harus ditinggalkan. Tapi sekali lagi bahwa daftar itu tidaklah cukup. Ada begitu banyak daftar yang kecil-kecil, saudara, yang sebenarnya masih kita miliki. Coba kita lihat kembali, kita renungkan kembali kata dan sebagainya itu sebenarnya apa dalam kehidupan kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Allah Bapa di sorga, Roh Kudus yang tahu sebenarnya yang masih mengikat saya, yang masih menjadi kelakuan saya, kedagingan itu apa. Dan saya percaya saudara di hari ini kita semua sama-sama belajar untuk kita meninggalkan perbuatan daging. Kalau kita bilang namanya Rasul Paulus, saudara, itu dia juga sudah melakukan. Dibilang di sini, saudara, di ayat selanjutnya, saudara bisa lihat, Rasul Paulus yang menuliskan Galatia, saudara, kalau bilang namanya kedagingan, dia sudah melakukannya itu sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan. Ketika menuju ke Damsyik, kalau dibilang namanya dengki, dia juga dengki. Dia dengki melihat pertumbuhan orang percaya, makanya dia cari orang percaya untuk dibunuh. Itu dengki. Kasar, jelas dia kasar, karena dia akan menganiaya orang percaya. Bahkan pembunuhan pun dia lakukan. Apa sih yang tidak menjadi hal yang dilakukan oleh seorang Paulus? Ya, artinya kalau dalam kehidupan kita dia bukan orang yang baik. Memang secara agamawi dia baik, tapi secara karakter, saudara, hancur. Tetapi bukan berarti orang yang hancur tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan hanya mau, Roh Kudus hanya mau, mari tinggalkanlah perbuatan daging itu yang masih mengikat kehidupan kita, agar kita sungguh-sungguh bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kadang-kadang jujur, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, biasanya ada sebuah sikap atau perasaan namanya ingin dipuja, ingin dipuji. Itu wajar. Itu paling banyak terjadi. Contoh sederhana begini. Ketika dia mungkin melayani Tuhan, bikin pujian, bermain musik atau mungkin khotbah, kadang-kadang muncul dalam dirinya. Ketika nanti di depan sana berjabat tangan, dia mengharapkan, ada orang bilang gini, aduh Bapak terima kasih dengan pelayanannya luar biasa. Kadang-kadang itu muncul, saudara, dalam kehidupan kami para hamba Tuhan, seperti butuh pengakuan, butuh penghormatan begitu. Tapi itu perbuatan daging yang harus dibuang. Jujur, itu muncul. Apalagi kita kelihatan altar, saudara, yang kelihatan. Beda dengan orang yang tidak kelihatan. Ada namanya yang tidak kelihatan seperti doa atau mungkin sapu gereja kan tidak kelihatan. Tapi sesuatu yang terlihat yang sepertinya juga kita punya skill, saudara. Ingin sekali dipuji. Aduh kawan, tadi pemain musik tuh mantap sekali. Aduh kawan, suaramu tuh bagus sekali. Itu kadang-kadang muncul. Tetapi ketika itu muncul, sebenarnya itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah perbuatan daging yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lenyapkan. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang juga kita ketika bantu orang, kita pingin orang tuh bilang, aduh saya sukses karena dia, saya berhasil karena dia. Itu ada muncul. Tapi sekali lagi, saudara, perbuatan daging harus ditinggalkan. Bilang saudara, kakak pasti mau, saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Memberi diri.
Perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-24, khususnya di teks yang berwarna kuning. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hal yang kedua, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging, penyembahan berhala, percideraan, roh pemecah, maka yang harus kita lakukan, kita harus memberi diri kita kepada Roh Kudus. Ya kan? Sebelum kita menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Roh Kudus, sebenarnya hidup kita diperhamba oleh kedagingan. Makanya otomatis yang kita lakukan adalah perbuatan daging. Karena pimpinan kita, bos kita adalah iblis. Bos kita adalah kejahatan. Maka yang lahir adalah kejahatan, karena kita akan dipimpin seperti pemimpin kita lakukan. Makanya cara untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus memberikan diri kita. Kita harus memperhambakan diri kita. Kita harus memperbudak diri kita kepada Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh itu adalah kudus. Karena Dia adalah Roh kebenaran. Yang tentunya ketika kita diperhamba memberikan diri kita kepada Roh Kudus, maka hidup kita akan sesuai dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi apa? Menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudara, setiap kita pasti punya yang namanya keinginan. Tidak ada orang yang tidak punya keinginan. Ingin itu hal yang wajar. Tetapi tergantung ingin apa dulu permasalahannya. Ketika kita diperlakukan tidak mengenakan, kita pasti ingin membalas. Itu hal yang wajar, itu manusia duniawi. Ketika kita dilecehkan, pasti kita ingin melakukan hal yang sama. Orang bilang kau jual, saya beli. Barang apa jadi sama-sama makan nasi kok, sama-sama manusia kok, masa tidak berani. Itu namanya keinginan kita. Tetapi sekali lagi saudara, ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka kamu sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin saudara. Sekali lagi bahwa kalau kita mengerti tentang prinsip bagaimana budak pada perjanjian lama, kita mengerti tentang makna namanya memberi diri, diperbudak. Di dalam konsep perbudakan di dalam perjanjian lama, saudara, ketika seseorang menjadi budak dan dia biasanya ada pasar budak, kemudian orang-orang yang punya uang mereka akan membeli budak-budak itu di pasar budak. Setelah budak itu dibeli, maka orang yang membeli itu punya kewenangan mutlak, saudara, untuk memperlakukan apa saja terhadap budak. Bahkan kalau dia mau melukainya, itu terserah dia, karena dia sudah dibeli dengan lunas. Kalau seandainya tuannya mau menyiksa dia, itu terserah tuan. Kalau tuannya mau mempekerjakan dia dari pagi sampai dengan malam, itu hak tuannya. Bahkan budak sudah tidak punya kuasa atas dirinya lagi, karena sudah dibeli. Makanya tidak heran kalau di hari-hari ini kita sering mendengar ada perlakuan kekerasan bagi tenaga kerja yang ada di Timur Tengah. Karena konsep budak itu ketika mereka beli para tenaga kerja, ya mereka pikir itu adalah budak dan mereka bebas untuk melakukannya, bahkan ada yang diperkosa. Itu konsep mereka. Bebas. Dan dengar baik-baik, kita sudah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus, dan kita telah memperhambakan diri kita, menyerahkan diri kita. Sudah, Tuhan, ini hidup saya serahkan kepada Kau, terserah Tuhan mau atur saya.
Izinkan Tuhan mengatur hidup saudara. Izinkan Tuhan memimpin hidup saudara. Biasanya juga saudara, ini yang saya alami. Saya punya orang tua merasa tidak sanggup untuk memelihara saya. Kemudian orang tua saya menyerahkan saya kepada nenek saya untuk dipelihara. Sebenarnya itu maksudnya adalah ibu saya mau supaya segala sesuatu terserah nenek saya, karena saya sudah serahkan untuk dipelihara. Namanya orang tua yang baik, yang normal, tentu dia akan memikirkan masa depan. Dia akan memikirkan hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Benar? Meskipun ketika diarahkan, kadang-kadang kita marah, kita jengkel. Waktu kecil kan, waktu mungkin masih kecil, umur 5 tahun, kita belum membedakan apa yang bahaya, apa yang tidak gitu kan. Kita main listrik. Orang tua yang baik apa yang terjadi? Dia akan melarang kita untuk bermain dekat dengan listrik. Tapi bagi anak itu seperti kesukaan dia, itu kesenangan dia. Dia ingin mengenal itu. Tapi orang tua yang baik jangan. Tapi bagi kita yang dilarang kan tidak enak kan awal mulanya. Tapi sebenarnya orang tua kita sedang memimpin kita kepada arah yang benar. Demikianlah dengan Tuhan saudara. Tuhan sedang memimpin kita kepada jalan yang benar. Untuk itu mari berilah dirimu untuk dipimpin. Jangan melawan. Sama seperti budak tadi. Kalau Tuhan kita adalah Yesus, Tuhan kita adalah Roh Kudus saudara, maka saya percaya Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Amin. 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 Tetap sekali lagi, ketika kau memberi dirimu, maka engkau harus meninggalkan perbuatan tadi, meninggalkan hawa nafsu. Jujur, di pagi hari ketika kita datang sama Tuhan, kita berdoa dalam saat teduh kita penyembahan, kita merenungkan firman, terus Tuhan kasih firman. Hari ini saudara, Tuhan kasih firman saya di Efesus pasal 5 tentang bagaimana hubungan suami istri. Jelas Tuhan bilang sama saya, ya kamu harus mengasihi istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Apabila perbandingan antara Kristus dengan jemaat, suami dan istri berat. Kenapa? Karena Tuhan itu, meskipun manusia kepala batu kayak bagaimanapun juga, dia tetap mengasihi. Meskipun disakiti tetap mengasihi. Dan manusia kalau suami dengan istri bagaimana? Itu Tuhan bagaimana ya? Kalau mengasihi yang ya kalau dia dengar saja, itu gampang. Tapi kalau sudah sedikit bikin saya jengkel, bikin saya ganas, aduh itu dah. Tapi tadi Tuhan bilang, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, saya sudah menyerahkan saudara kepada Tuhan. Tapi apakah selama beberapa hari ke depan itu semua mulus? Kan tidak. Pasti ada namanya keluarga, pasti ada namanya perbedaan-perbedaan mana pendapat. Itu rawan untuk kita jadi konslet saudara. Pingin marah. Tapi ketika kita memberi diri kita mulai harus ingat, saya kan sudah serahkan sama Tuhan. Saya harus dipimpin. Saya tidak boleh mengikuti hawa nafsu saya. Saya tidak boleh mengikuti lagi keinginan saya. Sama juga dengan kita sebagai anak muda ketika aku kuliah, engkau berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya ujian. Saya serahkan ke dalam tanganmu, benar? Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana kita tidak tahu jawabannya, apa yang kita lakukan? Padahal sudah memberi diri. Kesaksian pribadi. Itu yang terjadi. Kalau manusia nama kita, pasti kita nyontek saudara. Saya pun juga punya pengalaman nyontek saudara. Kalau pakai, saya mau duduk di depan guru pun, nah saya tahu cara. Dulu saudara. Tapi puji Tuhan, telah terima Tuhan ya tidak nyontek lagi. Tapi kalau belum terima Tuhan ya dulu begitu. Tapi setelah menerima Tuhan, maupun tidak ada guru pun nggak nyontek. Kita kan berdoa, serahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi prakteknya kita tidak menyerahkan diri. Itu orang bilang lain di mulut, lain di hati. Latihan lain. Bilang sebelah kakak, jangan sampai latihan lain main.
Iya. Kita bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita bilang, Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan. Saya mau hidup dipimpin oleh Roh dalam pekerjaan saya. Saudara, kalau engkau bekerja, tidak semuanya berjalan mulus. Sistem dunia ini tidak semuanya mulus. Saya ingat waktu saya nonton film Ahok itu, saudara. Jadi dia kan orang yang idealis sekali. Dia bilang, saya mau jalan jujur saja. Tetapi susah itu, saudara. Mau jujur di Indonesia ini susah. Bahkan karena dia jujur, akhirnya ya ada satu peristiwa di mana dia punya pertambangan itu dijadikan hutan lindung, gitu. Sehingga mau tidak mau dia harus tutup dia punya pertambangan yang sebenarnya memang izinnya adalah izin usaha gitu. Karena ada orang-orang main lah, saudara. Itu sistem dunia yang terjadi. Kita mau jujur tapi kita diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak jujur. Apalagi kita bawahan, saudara. Contoh lah, kita bendahara gitu. Bendahara di sebuah pemerintahan gitu. Kita punya pemimpin tidak takut Tuhan. Baru kita bikin laporan. Kadang-kadang kan bingung juga bikin laporan, bagaimana bikin laporannya. Lo bikin uang sebarang-sebarang, baru tuh bikin laporannya jujur. Kan setengah mati, saudara. Disitulah kita akan dilatih bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah kita akan tawar-menawar dengan dunia ini, dengan sistemnya, saudara? Memang semua beresiko. Ketika engkau memilih dipimpin oleh Roh Kudus, ada resiko. Mungkin kau akan dipecat. Ada kemungkinan, saudara. Bahkan akan ditinggalkan, dianggap sok suci. Kayak pendeta saja, ini masih dunia, sudah ikut saja. Kan seperti itu, saudara. Bahkan kadang-kadang orang benar di tengah lingkungan yang tidak benar seperti dia tidak benar. Itulah kenyataannya. Kita orang-orang benar di tengah lingkungan yang tidak benar, sepertinya mereka yang benar, kita yang salah. Tapi belajarlah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan menyalipkan semua daging kita. Kita akan menyalipkan semua hawa nafsu kita, keinginan kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia telah memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari saya mengajak setiap kita di siang hari ini, saudara. Saya tidak tahu apa yang masih mengikat dalam kehidupan kita, perbuatan daging itu. Mari kita letakkan di bawah mesbah itu. Kita letakkan semua pergumulan-pergumulan kita, semua daging kita, dan biarlah kita belajar untuk memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Ingat tadi saya katakan di awal, seperti Google Maps tadi. Ketika kita melangkah, akan dikatakan, ingat 50 meter lagi belok kiri ke arah jalan AB Setan. Kita jalan, setelah hampir dekat, katakan 300 meter lagi belok kanan menuju arah Abang. Jelas dikatakan. Dan Google Maps hanya menyampaikan informasi berdasarkan peta yang sudah ada. Tidak mungkin Google Maps mengatakan belok ke sebelah kiri ke jalan Alibaba, padahal itu jalan AB Setan. Tidak bisa. Harus menyampaikan informasi di dalam peta yang sudah tercetak, yang terinput di dalam sebuah database. Sama juga dengan Roh Kudus. Ketika dia memimpin kita, dia akan mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang sudah tertulis. Ketika kita melangkah, Tuhan akan ingatkan dalam buku. Ingat, contoh saya dengan istri. Ketika saya mungkin lagi marah dengan istri, Tuhan ingatkan. Ingat tadi pagi membaca. Membaca Efesus, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihimu. Ketika kau mungkin mulai dongkol, mulai kecewa, Tuhan mengingatkan, mengucap syukur di dalam kesabaran. Ketika kau merasa sepertinya dunia meninggalkan engkau, sepertinya kau merasa bahwa tidak ada orang yang terdekat dengan engkau, yang peduli dengan engkau,
datang firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyertai. Ketika engkau mungkin diperdebatkan, diperhadapkan dengan sebuah perdebatan batin, mau mengikuti sistem dunia atau mungkin dengan firman Tuhan, engkau akan diingatkan oleh Tuhan. Barang siapa yang malu mengakui aku di depan dunia ini, maka aku juga malu mengakui itu di depan Bapa di surga. Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita. Untuk itu mari berilah diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita memberi diri kita, maka Dia sesuai dengan firman. Dia berkata, rancanganku bukanlah rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia akan membawa kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Karena Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik. Biarlah di siang hari ini kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulih, turunlah Tuhan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sangat cepat kami berdiri, membebaskan hati yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Biar musik saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, ketika Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka Dia akan membuat kita terlepas dari setiap yang membelenggu hidup kita. Dia akan membuat kita terlepas dari setiap kedagingan yang masih mengikat dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saudara, mari undanglah Roh Kudus untuk memenuhi hidup saudara. Undanglah Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dari hari lepas hari, membebaskan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan di pagi hari ini menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami memberikan diri kami kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu, maka Engkau berkuasa memproses kehidupan kami. Engkau berkuasa membentuk hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapak bahwa ketika diproses itu tidak mengenakan. Ketika kami mulai meninggalkan dosa, kami itu tidak mengenakan. Kadang-kadang kami ingin melakukan dosa itu lagi karena Tuhan menyenangkan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memberikan diri kami supaya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan sendiri kami akan menyalipkan daging kami, menyalipkan keinginan kami dengan segala hawa nafsu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih setiap hati-hati yang mau memberikan diri mereka untuk dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah bisa berbicara. Hamba percaya dimanapun kami berada, kami orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom.